Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengadakan sebuah acara yang berbeda. Walaupun ini acaranya Kamis malam, biasanya kan ada pesan singkat atau acara-acara yang lain nih. Tapi kali ini acaranya ini menarik sekali karena kita akan bersama-sama ngobrol-ngobrol seputaran tentang Alkitab. Jadi ini nama acaranya adalah Ngobral atau Ngobrol Alkitab. Nah, tapi nggak tahu nih apa sih yang mau kita obrolin gitu. Mungkin sekarang apa yang kita mau obrolin? Oh iya, kepikir sih. Gimana kalau sekarang kita ngobrolin tentang tanda? Tanda apa maksudnya? Tanda. Kita semua kayaknya kenal deh sejak pandemi, apalagi ya. Ada tanda dari iblis. Nah, kalau ada tanda dari iblis, ada yang tahu nggak apa sih tanda dari iblis? Maksudnya lambang iblis. Lambang iblis ya, lambang ya. iblis maksudnya gitu ya. Iya, atau tanda yang diberikan oleh iblis. Yang kalau Mika tahu sih yang rame tuh 666. Betul. Tanda 666 itu ngeri ya. Banyak yang ngomongin. Jadi Alkitab memang mencatat tanda 66 itu adalah tanda dari iblis. Nah, sepengetahuan Pak Stefan nih, kalau 666 itu ada di kitab apa? 66 itu ada di kitab Wahyu ya. Ayo kita baca aja. Yuk. Coba kita kayaknya Wahyu 13 kayaknya. Wahyu 13 Coba, ya, Mika ayat cek 16 sampai 18. Mika yang bacain atau? Ya, boleh. Oke. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, ini tuh kalau kita baca seluruh perikop menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman, di akhir dari akhir zaman itu ada setiap orang yang tidak punya tanda 666 dari iblis, itu nggak bisa jual beli gitu ya. Nah, sebenarnya hal ini pasti udah banyak lah di YouTube, udah banyak. Cuman kepikir sih kalau iblis kasih tanda, iblis itu kan sukanya ngikut-ngikut sama Tuhan, bener nggak sih? Kalau Tuhan punya kasih sesuatu berkat, iblis aku juga bisa kasih berkat gitu kan. Kayaknya iblis tuh mau menyerupai Tuhan gitu ya. Nah, jadi pasti ada tanda dari Tuhan. Ya. Nah, pernah kepikir nggak ada satu tanda yang saya tahu ya, itu tanda itu ditulis dengan huruf T. Pernah dengar nggak? Ditandai huruf T. Nah, pernah dengar? Yang selalu didengar selalu ya 666, Iblis. 666 lagi gitu kan. Logo iblis yang Logo iblis yang selalu paling lebih terkenal. Saya dari SD udah sering denger itu 6666. Kalau enggak mungkin lambang bintang dibalikin gitu ya. Pokoknya lambang-lambang yang pentagram gitu-gitu ya. Lambang Lambang kambing gitu kan. Kambing, tanduknya. Karena itu yang paling sering dibahas orang Ya, kan, berkaitan dengan akhir gitu. zaman Tapi mungkin kali ya. Kalau untuk tanda Tuhan mah Tanda T maksudnya. Tanda T itu belum nggak pernah dengar ya? nggak pernah dengar. Kalau Pak Stefan pasti pernah dengar Ya kan? kebetulan sudah pernah baca gitu. Udah pernah di Alkitab. Jadi tapi mungkin ibu yang bisa lebih menjelaskan ya apa itu tanda T sebenarnya. Sebenarnya kita sama-sama aja ya, kita ngobrol. Ngobrol-ngobrol Kita ya. lihat aja dulu, coba kita baca dari Yehezkiel. Yehezkiel. 9 Ya. ayat 4 dan ayat 6. Siapa yang mau baca? Pak Stefan baca. Yehezkiel berapa? 9, Om Stefan deh baca deh Om Stefan. 9 ayat 4 dan 6. 4 dan 6. Yehezkiel 9 ayat 4 dan 6. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ayat 6. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu
jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Nah, jadi di situ ada tulisan Huruf T. tandailah dengan huruf T. T. Apa sih sebenarnya huruf T gitu ya? Kalau kita baca seluruh perikop, sebenarnya huruf T itu adalah menandai kalau orang-orang, jadi pada waktu itu bangsa Israel yang tinggal di Yerusalem, itu Yahudi yang tinggal di Yerusalem, semua sudah melawan perintah Allah. Kebanyakan semua sudah menyembah berhala, terus melakukan apa ya? Kalau menyembah berhala pasti kasih persembahan-persembahan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan gitu. Sehingga setelah diberitahu berkali-kali, bangsa ini tetap tegar tengkuk, dia tetap melawan Tuhan. Tapi ada sebagian kecil umat Tuhan yang masih ikut sangat taat kepada aturan Tuhan. Nah, pada waktu itu Tuhan tuh tadinya mau, udahlah kita hancurin semualah bangsa Israel ini gitu ya. Tapi Yeskiel itu sempat minta nawar lah sama Tuhan. Tuhan, jangan semua lah. Kan Yeskiel nabi yang dipakai Tuhan, aku juga dibasmi. Kan aku kan bener-bener takut akan Tuhan hidupnya ya, bener-bener jalanin firman Tuhan. Jangan semua Tuhan, sebagian kecil kan ada yang masih betul-betul menjalankan perintah Tuhan. Ya udahlah kata Tuhan. Sok kamu jalanlah. Orang-orang yang masih berkeluh kesah tentang aduh kenapa ya orang-orang ini kok nyembah berhala sih, harusnya jangan. Nah, berarti kan orang itu masih memegang yang benar itu jangan gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini dikasih tanda T, dikasih huruf T di dahinya. Berarti maksudnya Allah itu berbicara kepada Yeskiel ya soal rencana penghancuran mungkin ya bagi Israel yang melakukan kejahatan. Tapi ada yang baik tadi yang dibilangnya. Yang dikasih huruf T. Dikasih tanda itu tanda dari Tuhan. Supaya mereka nggak ikut dimusnahkan. Supaya yang ada huruf T-nya ini nggak dimusnahkan. Nah, tapi kenapa sih harus hurufnya T gitu? Nah, ini menarik ini. Kenapa nggak huruf dan M atau A gitu? Iya. Dan kalau misalnya kita kan hampir semua, bukan hampir, seharusnya semua gereja memang berdasarkan Alkitab ini adalah dasarnya orang Kristen lah ya. Nah, sekarang apa yang dikatakan semua dari Kejadian sampai Wahyu itu berarti kan itu adalah hukum-hukum dari Allah semuanya, dan perkataan bahkan semua yang tertulis di sini adalah benar adanya gitu. Dan di sini ditulis jelas huruf T gitu. Ya betul yang Mikanya. Kok huruf T? Kenapa harus huruf T gitu? Kenapa nggak huruf yang lain gitu kan? Kalau misalnya Alkitab yang bukan Alkitab ya, sebuah buku yang ditulis manusia atau apa bisa mengelambangkan apa gitu. Itu artinya bisa banyak gitu segala macam. Tapi kalau di Alkitab sudah ditulis T, berarti kan sebuah pertanyaan besar. Apa sih T itu gitu? Kenapa pilihnya T? Atau kenapa nggak kayak di Alkitab lain ditulis tanda darah? Atau tanda apa? Ini T. Nah, kenapa kok bisa T gitu? Kita mungkin bisa dengerin ya. Sebenarnya ya kalau kita lihat ini terjemahan LAI aja huruf T. Kalau maksudnya? Kalau di Bible misalnya versi King James. Terus udah gitu versi NIV gitu, itu juga nggak ada gitu huruf T. Kalau huruf T itu kan maksudnya kalau bahasa Inggrisnya tuh letter T, gitu kan ya, itu nggak ada. Coba ya dibacain ya, Yeskiel itu jadi Ezekiel 9 ya, Ezekiel 9 ayat 4 dan 6, coba dibaca. Kita bacanya mungkin pakai ada logat Indonesia, nggak apa-apa ya. mau main baca Inggris Indonesia gitu. Iya. And said to him, go throughout the city of Jerusalem and put mark on foreheads of those who grieve and lament over all the detestable things that are done in it. Itu ayat 4 ya. Jadi kita lihat adanya mark saja, tanda. Terus di yang ayat 6, slaughter old men, young men, and maidens, women and children, but do not touch anyone who has the mark. Begin at my sanctuary. So they begin with the elders who were in front of the temple. Jadi
di sini juga ditulisnya Tanda gitu ya, mark, tanda. hanya Mark. tanda. Tanda gitu. Jadi bukan huruf T. T. Nah, terus kenapa sih kok begini gitu? Kenapa Indonesia Kok- menggunakan kenapa beda kata Kok juga? kayaknya Beda, ada gitu. salah terjemahan gitu loh. Nah, Iya, iya. Kayaknya kok ada salah terjemahan. Kalau kita lihat dari mark ini itu berasal dari bahasa Ibrani. Nah, Oke. bahasa Ibrani taf, ya. Marknya atau T-nya? Mak? T-nya Marknya, kayaknya. mark ini mereka itu Bible NIV atau yang lain itu menerjemahkan dari bahasa Ibrani itu taf. Jadi kita lihat aslinya dulu, Oh, aslinya jadi dulu. maksudnya taf itu kalau diterjemahkan Terjemahkan. di dalam bahasa Inggris Itu dia akan mark. menjadi mark. Iya. Iya. Tanda, Tanda. gitu Tanda ya. aja. Oke, oke. Nah, tapi kenapa kita Kenapa kok di kitab LAI, LAI huruf T? Indonesia menjadi huruf T? Iya, Iya. Iya. Kita lihat gitu. Lihat ya di gambar ini. Nah, kita mulai dengan tanda taf. Nah, ini adalah tanda yang tertulis di bahasa Ibrani berkaitan dengan Yehezkiel 9 ayat 4 ini gitu ya. Nah, ini tuh berasal dari satu huruf yaitu huruf taf. Kalau kita lihat gambar berikutnya yang sungguh-sungguh taf itu kelihatan bahwa itu adalah satu huruf yang seperti salib bentuknya. Nah, itu lihat ya seluruh abjad Yunani yang abjad Ibrani. Ibrani itu bukan abjad sih, tapi tulisan Ibrani ya, aksara Ibrani. Nah, itu satu papan itu yang saudara lihat, itu ada satu bagian yang terakhir yang dibulatkan. Nah, saudara lihat bahwa kita pertajam itu. Nah, kita pertajam, kita perbesar, lihat. Nah, itu bentuknya seperti salib. Dan itu memang diterjemahkan dengan mark. Ya, mark, terus juga ada yang menuliskan cross gitu karena bentuknya seperti salib. Nah, bentuk itulah yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh LAI. Yang dipilih oleh LAI Iya. ya. Dia memilih bukan tulisan tapi Bukan, tanda tapi itu tanda ya, itu, tanda salib itu. Tanda seperti salib. tanda T T. itu. Tanda T itu. Oh, jadi Jadi itu ditegaskan tuh di dari sini situ. Ya, itu kan seperti huruf T. Seperti huruf gitu T. ya. Padahal sebenarnya aslinya tanda. Tanda. Mark Ya, aja. tanda, Heeh. mark. Mark aja gitu ya. Nah, terus apa sih sebenarnya kenapa kok Tuhan bilang suruh dikasih tanda ini? Kita udah tahu ya, jadi tanda itu tanda dari Tuhan gitu. Kenapa sih sebetulnya? Apa sih sebetulnya tanda dari Tuhan ini gitu? Kenapa kok ditulisnya Yehezkiel suruh di dahi gitu? Nah, saya tuh teringat gitu dulu ya di zaman keluaran, di masa keluaran waktu bangsa Israel keluar dari, kita tahu ya, dari Mesir. Mesir, Ya. menuju Dari Mesir. Kanaan, disuruh bikin kemah tabernakel. Ya. Iya, betul. Nah, di kemah tabernakel itu wah segala aturan ada. Ternyata ada satu aturan tentang baju yang dipakai oleh imam. Nah, imam itu harus pakai baju tertentu, bahannya linen, bagian sini tutup dadanya ada permata-permata Ya, apa, so, ada benangnya juga harus talinya dari ungu dan sebagainya. Itu semua ada artinya. Nah, di antaranya ada yang disebut dengan patam. Ya, Patam ya. itu kalau kita Patam apa itu, patam? Nah, Patam patam apaan? itu tuh isinya, jadi dia itu semacam tulisan di, kalau itu di lempengan emas gitu. Kalau ada juga untuk imam-imam juga ditulis di kertas khusus yang isinya adalah perintah-perintah Tuhan. Nah, Taurat. perintah-perintah Tuhan ini harus ditempel oleh imam itu di dahi dan lengan kanannya. Tapi kita baca dulu ayatnya. Dari Keluaran 13 ayat 8 sampai 10. Mungkin Pak Arun yang baca Iya, kali iya, ya, iya. biar kebagian Kalau semua ketemu ya. gitu. Kalau ketemu. Dekat Wahyu. Dekat Wahyu. Itu Keluaran dia, berapa? Keluaran 13 ayat 8 sampai 10. Quran 13 ayat 8 sampai Salah. Keluaran 39. Keluaran 39 9. ayat 31. Keluaran 39. Keluaran 39 ayat 31. Oke, Keluaran 39 ayat 31. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, jadi patam itu akan diikatkan di dahi
di serban. sebelah atas ya. Serban. Tapi itu kalau kita baca keseluruhannya ada nanti di dahi dan lengan kanan. Dan itu ditulis di Keluaran 13 ayat 8 sampai 10. Jadi pada waktu keluaran firman Tuhan atau perintah Tuhan disampaikan, itu tuh mereka belum bikin baju imam ini. Tapi Tuhan sudah menyuruh menulis aturan-aturan ini dan dipasangkan ke anak-anaknya sampai turun-temurun gitu. Coba kita baca dari Keluaran 13 ayat 8 sampai 10. Supaya kita tuh jelas, oh iya Tuhan nyuruh gitu. Iblis kok ikut-ikut sih gitu ya. 15 ayat Keluaran 13 Iya, ayat 8 sampai 10. ayat 8 sampai 10. Lanjutkan. Pada hari itu harus kuberitahukan kepada anak laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Oh, oke. Iya. Patam itu tadi ya. Jadi, Patam itu tadi. pertama sebelum dijadikan patam, Tuhan udah kasih tahu, ajarkan ke anak-anakmu, haruslah menjadi peringatan di dahi dan tanda di lengan ya. Nah, itu tuh dibikin baju imamnya dibikin. Nih gambarnya kayak di sini. Ini seorang imam yang pakai patam di dahi dan di lengan kanannya. Nah, gini seperti gambarnya. itu. Jadi ada satu perintah-perintah yang dibungkus pakai kain, terus diikat di sini dan di sini. Itu tuh supaya menjadi tanda, jadi peringatan. Tuhan tuh yang ngomong gitu. Cuma harus dipertegas masalah ini ya. Ini bukan jimat loh ya. Iya kan? Nah, takutnya ada penonton atau siapa yang lihat, Kadang berarti berpikir, kita harus bikinnya jimat. tuh pakai jimat. Dari kitab suci yang digulung-gulung, taruh di dalam kain merah, terus diikatkan ke sini atau dijadikan kalung. Bukan, ini bukan jimat. Bukan jimat. Bukan Bukan, jimat. ya, Jangan jadi- salah mengerti gitu ya. Iya. Dan ini yang Tuhan juga beritahukan ya, sebetulnya di kitab Ulangan juga ada, ayo tanamkan itu ke anak-anakmu, jadikan itu tanda di dahi dan di lengan. Nah, Mika ingat itu tuh, itu namanya Shema. Waktu itu namanya. Iya, iya. Kalau Mika diajarin Shema itu di Ulangan tuh, ya hendaklah itu menjadi tanda pada lenganmu dan tanda pada dahimu. Oh, ternyata namanya tadi Patam. Patam itu. Patam itu ternyata. Tapi sebetulnya itu lebih ke masalah kita mengingat ya kan, Iya. tadi dibilang itu biar tuh ada kamu pelambangan mengingat agar gitu. mereka mengingat Iya, terus firman jadi Tuhan. bukan pada yang sebenarnya kita ikatkan ke sini. Nanti ada orang Kristen datang ke gereja tiap kali Diikat. datang diikat di Ada kepala. ikatan. Bukan begitu ya. Iya sih, Tapi sebenarnya. lebih kepada masalah dia mengingat kebaikan Tuhan gitu. Tapi kalau kita baca di kitab yang tadi ya, di Keluaran 39 ayat 31 itu di bawahnya yang dimeteraikan. Coba baca lagi supaya kita tahu. Jadi saya pikir itu tuh tanda di T itu sebagai meterai. 39 ya. Keluaran berapa tadi? Wahyu Keluaran 39 ayat 39. 31. 39 31. Betul nggak sih di akhir-akhir ada kayak gitu? Dibaca semua aja kalau nggak. Tadi kan udah dibaca ini, dipasang mereka lah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oh, berarti ayat 30 sebelumnya udah nggak? Dibuat mereka lah patam jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan diukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Oh, Nah, jadi tanda ini adalah Materai. meterai. Oh, materai. Dari Meterai Allah. ya, dari Allah. Nah, harus itu turun temurun diajarin gitu. Nah, tapi Tuhan Yesus tetap memakai patam ini loh. Tetap dimeteraikan. Kita ini orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus tetap dimeteraikan. Coba kita baca artinya ada pengertian rohani huruf T ini di zaman sekarang. Itu Ya, kalau kita soalnya- bicara sekarang itu apa sih? Nah, ini ada kaitan dengan tadi bilang dimeteraikan. Iya. Nah, Soalnya memang tadi juga Mika sempat kepikir kayak kalau gitu kenapa kita nggak pakai aja itu tanda Yang tadi ya. itu gampang ya, Berarti kita aman bilang. gitu. Aman gitu. yang diikat. Nah, Jadi setiap kita itu yang aku sekarang pikirin. laku banget Kalau dong. kalau kita sempat tidak ingat,
ada kok di sini. Ntar jualan. Terus gini-gini gitu loh. Enggak. Tapi maksudnya itu tuh kan tadi kan sebagai implementasi sebagai materai Iya. kudus dari Allah gitu. Ya kita kan orang-orang percaya, kenapa kita nggak pakai itu lagi gitu? Kalau Mika sih mikirnya gitu kan? Ya artinya dia sempat berpikir gitu. Iya, Nah iya. makanya harus ada penjelasan apa pengertian dari huruf T di zaman sekarang. Terus kaitan dengan materai Materai, tadi. iya. Nah, gini. Berarti kalau saya pikir gini. Buat saya punya banyak pertanyaan. Mika ada pertanyaan nggak? Oh banyak. Banyak. Mengenai apa ini? Ya ini tentang tanda T ini dan sampai pembahasan sekarang ya. Nggak tahu nih yang di rumah ada yang nonton. Nah, jadi gini, kalau misalnya teman-teman semua yang nonton, jemaat semua yang nonton memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti di dalam Alkitab, ada mungkin teman-teman baca Alkitab terus nemuin nih ada kebingungan-kebingungan kayak tadi saya sempat nemuin kebingungan. Saya bertanya nih di Tentang forum huruf ini. T itu gitu. Nah, tapi kan orang-orang yang nonton di rumah, teman-teman yang nonton di rumah kan nggak bisa bertanya sekarang. Jadi silahkan untuk menuliskan pertanyaan teman-teman itu di kolom komentar. Di bawah ini. Ya, di kolom komentar. Jadi nanti kita semua akan menjawab itu. Nanti akan ada satu sesi di mana kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kolom komentar. Walaupun tidak semuanya mungkin Walaupun ya, kalau tidak yang bertanya semuanya 100 gitu. Ya, tapi nanti kita akan memilih. Mungkin kan ada pertanyaan yang sama, ya kan? Kalau ada pertanyaan yang sama jadi disatukan, bisa dijawab bareng-bareng. Iya. Jadi semuanya bisa didiskusikan bareng-bareng. Betul. Oke. Jadi nggak cuma pembahasan ini doang. Kalau mau bertanya tentang ini juga, kalau misalnya dari yang nonton teman-teman ada timbul pertanyaan, ya boleh bebas. Tapi Boleh di bebas. luar konteks ini pun ada pertanyaan seputar Alkitab, silahkan. Ya, Betul kan, Mik? betul. Iya. Betul. Nah, sekarang pertanyaan gue duluan. Iya. Gue dulu mau nanya. Oke, siap. Pertanyaannya munculnya gini saya. Tanda T, berarti tanda T itu tadi Yeskiel berapa? Sorry. Yeskiel 4. Yeskiel 9. 9. Ayat 4. Ayat Yeskiel. 4 sampai 6. Oke lah Yeskiel gitu ya. Di Yeskiel dijelaskan dari awal tanda T, Tuhan berarti ya nggak cuma iblis, jelas terbukti bahwa tidak hanya iblis yang punya tanda-tanda gitu kan. Justru iblis ikut-ikut Ikut Tuhan. oke, benar-benar itu. Nah, Enam berarti jelas Tuhan juga selalu memberikan tanda. Maksudnya tanda itu bukan tanda pertanda gue mau dateng nih, gue mau enggak, tapi tanda itu mark ya, mark logo yang Tuhan itu kasih ke manusia gitu ya. Nah, cuman pertanyaan saya gini. Dari logo tadi, tanda tadi yang dikasih Tuhan itu tanda T gitu kan, kita udah bahas tadi tanda T dari bahasa Ibrani. Betul ya, dari bahasa Ibrani taf yang bahkan terus diituin sampai akhirnya jadi tanda T itu mirip dengan salib gitu kan, melambangkan salib gitu. Tapi pertanyaan saya begini, pertanyaan gue begini, Mik. Ini kan Yeskiel men, masih jauh sama salib. Iya, ya kan? bener. Kalau dikatakan kalau secara real dihitung itu mungkin masih ratusan tahun atau sampai kita menemukan salib di perjanjian baru, gitu kan? Kita mengenal mengenal salib itu di perjanjian baru dan masih lama. Itu kenapa bisa gitu? Iya, kok bisa gitu? Ya kan? Maksudnya kok bisa ada hubungan dengan itu? Betul. Kenapa muncul? Berarti kan salib itu sudah muncul di Yeskiel. Secara gambaran. Iya, secara gambaran. Secara gambaran. Kan itu memberikan gambaran kan. Iya, makanya itu mau dijelaskan nanti ini. Iya. Nah, sedangkan salib yang kita kenal, nah kalau bisa salib yang saya kenal juga ya dari Tuhan Yesus. Iya. Ya kan kalau Tuhan Yesus nggak disalib, gue juga nggak kenal salib gitu kan, gitu kan. Nah, nggak tahu gimana tadi. Nah, justru itu sebuah kalau menurut saya ya, itu kayaknya memang orang-orang bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah yang memang mungkin Tuhan sudah memberi kemampuan dan sebagainya untuk mereka menulis seperti itu gitu. Nah, zaman sekarang kalau kita lihat itu sudah tertulis juga sampai dengan akhir zaman tuh tertulis loh itu tanda di dahi dan tanda di tangan. Itu tertulis. Mark yang sama ditulis di Yeskiel, ditulis juga di kitab Wahyu. Jauh padahal. Jauh. Wahyu. Jauh Kita banget. baca dulu coba. Wahyu 9 ayat 4. Dibaca nih. Ya. Wahyu 9 ayat 4, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, jadi
yang disebut dengan meterai di sini itu ada kaitannya dengan tanda tadi di dahinya itu. Nah, apa sih sebenarnya meterai Allah di sini? Kalau kita lihat, coba kita baca dulu ya, sebab ini tanda juga, tanda di dahi, tapi meterai, merupakan meterai. Tadi kita baca baju imam di dahi ada tanda patam yang merupakan meterai Allah. Berarti itu sama-sama meterainya, dia itu tanda kekudusan. Kan dikatakan seperti itu. Artinya ada hubungannya antara Yeskiel sampai Wahyu. Jadi kalau kita tahu hal ini tuh kita yakin sekali bahwa Alkitab ini memang firman Tuhan. Nah, tapi apa sih sebenarnya meterai ini? Meterai kekudusan ini apa sih sebenarnya? Kita masih bertanya-tanya kan tadi apa? Kita baca coba dari Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Nah, ayo Mika. Oke. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, jelas sekali. Meterai itu adalah Roh Kudus. Oke. Ketika kita mendengar Injil, kebenaran atau keselamatan, kita mendengar bahwa kita ini punya penebus loh. Penebus kita adalah Yesus Kristus. Kita ditebus, kita diselamatkan. Ketika ditebus itu dengan apa? Dibayar dengan apa? Dengan darah, kan? Yesus Kristus mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga ya, untuk menebus dosa kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tuh dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus, langsung, otomatis menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang menjadi meterai. Meterai itu menandakan supaya nanti kita ketika antikris dan dunia ini dihancurkan karena banyak orang sudah tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang seperti kita ini yang punya tanda T itu tidak ikut dihancurkan. Bayangin, tadi dikatain rumput-rumput, pohon-pohon jangan dimusnahkan. Tetapi orang-orang yang tidak ada meterai Allah di dahinya hancurkan. Jadi berarti rumput lebih berharga rumput daripada kita. Logikanya sederhana ya. Rumput simple. lebih berharga daripada orang yang tidak punya meterai. Itulah tanda simple. Itulah susahnya baca Alkitab ya. Sederhana tapi Kalau kita kaitkan dengan kadang-kadang ya. kita kaitkan dengan ini kaitkan aja ya seperti yang rumput tadi dengan firman Tuhan lain. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Artinya Tuhan selalu menggunakan analogi dan yang perumpamaan yang kita bisa mengerti. Gitu. Simple sebenarnya. Cuman saya tuh tertarik gini, Bu Mia ya, ingin sedikit menambahkan soal tanda T itu tadi. Ya memang penjelasan Ibu itu bagus ya tentang masalah gemeterai Roh Kudus. Tapi kalau kita mempertajam soal tanda T yang dilambangkan salib, itu kan lambang ya, pelambang salib. Saya memang ingat betul penulisan abjad Yunani itu kan Ibrani itu ada 2 kali perubahan. Kalau yang Taf itu zaman Ibrani kuno itu menggunakan kata tau. Nah, lambangnya itu bukan salib tapi silang. Oh, silang. Bentuknya silang, cross. Ya, betul, bentuknya cross. Tapi crossnya itu tidak tengah, jadi agak sedikit ke atas. Ya. Nah, ketika Ibrani modern mengubah kemari, jadi dia bukan lagi cross tapi jadi begini. Nah, jadi bentuk salib. Perubahan itu Jadi ada perubahan. Ada perubahan. Tapi sebetulnya pengertiannya tetap sama ya, Bu. Iya, tetap sama karena dia hanya mempertajam soal pesan di Yeskiel tentang salib sebenarnya itu. sih cross aja, kita aja ngomong salib ya. Iya gitu. Tapi gitu. cross sebetulnya Cross, kan. Gitu. Kalau bahasa Inggris juga Tuhan Yesus kan disalibkan itu kan cross. Cross. Ya itu cross. makanya. Memang ya banyak cara pembacaan dan penulisan yang berbeda-beda sih ya. Kayak di Indonesia mungkin kita taunya X. Ya, X, X, ya, ya. gitu. X gitu. Sedangkan kalau T ya T, T. beda Iya, dengan beda. X gitu kan ya. Ya itu dia.
harus jelas. Nah, kalau lanjutkan tadi ya sebetulnya bagus ya pesan firman Tuhan itu ya. Jadi pesannya adalah orang-orang yang punya tanda T itu tidak dimusnahkan. Relevansinya di zaman sekarang, orang-orang yang punya tanda salib artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak mengalami pemusnahan. Sambung ke apa yang dijelaskan Ibu Gembala soal kitab Wahyu tadi. Orang yang punya tanda, yang tidak punya tanda dimusnahkan. Berarti kalau orang punya tanda Nggak dimusnahkan. Selamat. jadi intinya cuma masalah lari kepada, memang luar biasa ya penulisan ini kan. Tadi Aron nanya itu di kitab Yehezkiel itu jauh banget Nggak loh. ada salib Itu itu. jauh Jauh banget. lah, ya. Tapi Allah tahu. Jadi memang dia mau bawa lari kita, pengertian kita kepada ada satu karya penembusan besar-besaran terjadi nanti. Ya. Jadi tergantung kita nih mau milih Tuhan atau enggak. Kalau enggak ya binasa gitu. Binasa kan itu kalau enggak di luar Yesus binasa gitu. Dan Jadi ini baru satu pembahasan. udah begitu kaya tentang firman jelas. Tuhan. Ya. Kalau saya ya baca Alkitab gitu kan ya. Kalau kita baca seluruhnya, baca Alkitab itu kan tidak bisa satu ayat dong. Terus kita jelaskan, oh ayat ini terus kita jadi pinter, oh ngerti ayat itu, gitu kan ya. Kadang-kadang gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa. Ya semua itu terbukti. Sekarang kalau misalnya teman-teman itu lihat ya baca Alkitab adalah seperti ini ya. Jadi terbukti bahwa salib aja bisa mundur ke belakang. Itu Salib aja dari perjanjian lama. Itu baru satu gitu kan. Masih belum yang lain. Tapi justru itu bagusnya kita membuat program baru ini, ngobrol-ngobrol Alkitab, menambah pengetahuan dan juga membuka pengetahuan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Betul. Kalau ada yang mau bertanya kayak tadi udah itu sama Mika ya, ada yang mau bertanya, Dan lebih tenang, mengerti dengan ada yang benar. bisa menjawab. Enggak. Kita semua. Kita semua. Oh, kita semua. Kita semua Dia diskusi. curang loh, dia tuh. No. Terus dia. Kita semua akan berdiskusi ya. kan? Iya. Dan akhirnya kan gue cuma bagian nanya doang jadinya. Ya, karena berbeda. Nggak masalah itu. Ya. Nggak masalah sih. Jadi memang ya kita tanda T ini, huruf T ini memang ada di LAI aja. Jadi mereka memang hanya menerjemahkan dari bahasa asli gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya lebih mempertegas malah. mempertegas Dan- iya benar. Mark yang mana gitu Iya, ya? ha-ha, Mark yang Karena seperti Mark ada huruf T. banyak. Iya. Mark yang T atau Mark 666 Iya, gitu kan. cuman maksudnya gini, harus diketahui juga bahwa apa yang diambil oleh LAI LAI. dengan yang terjemahan Inggris Ternyata beda. itu Ada perbedaan. tidak ada salahnya. Enggak. Tidak. Iya. Sebenarnya Berbeda tapi tidak salah. Nah, tidak sama sebetulnya. Jadi jangan bilang mana yang benar. Terjemahan Enggak sih. LAI atau Enggak ada. terjemahan Enggak, Enggak semua ada. benar. Semua benar. gitu. Karena Bahasa aslinya perspektifnya itu. beda ya bahasa. Iya. Dalam bahasa asli kalau terjemahkan bahasa Inggris Mark nggak salah aja. Mark. Heeh. Itu Iya, tanda. Cuman kalau dirubah ke Indonesia mungkin Huruf dengan T. tanda Jadi huruf huruf T, tanda huruf T ya nggak salah sih. Cuman Dia terjemahan mempertegas. Indonesia ingin membuat kita belajar aja, Iya. itu aja gitu. Ya kan kalau cuman Ya itu otomatis kita cari. kan kita pasti penasaran tanda T itu apa sih gitu. Iya. Kita cari. Gitu. Ya udah. Ini Itu karena- aja sih. Ya menarik ya. Jadi kayak kita semua tuh pertanyaan-pertanyaan kita terjawab dengan diskusi seperti ini. Kita bisa makin tahu, makin menambah wawasan kita berkenaan dengan Alkitab yang tadi sudah ditegaskan adalah penuntun hidup kita gitu ya. Jadi saudara-saudara semua, para penonton sekalian, saksikan terus ngobrol yang akan tayang setiap kapan? Yang akan ditayangkan setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Nah, jadi nanti saudara-saudara semua jangan lupa untuk meninggalkan like dan komennya di kolom komentar di bawah. Di-share, Komentar di-share. itu bisa berupa pertanyaan Ya. dan juga seperti yang Om Stefan tadi bilang, jangan Kalau lupa berguna, di-share. dibagikan Ini ke di-share dong. teman-teman Nah, ke semua. teman-teman. Nah, oke, sekian saja acara ngobrol kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo.